Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat datang, terutama untuk saudara-saudariku yang sejak awal berdirinya KKI Den Haag Unasangta dan juga yang telah berperan untuk membangun KKI ini sejak awal hingga saat ini. Selamat datang. Mari kita bersama bersukaria, bersyukur bahwa Tuhan tetap mendampingi, menuntun dan memberikan kita semangat untuk terus menjalankan dan membangun KKI ini. Hari ini kita ditantang oleh Yesus. Sejauh mana kita konsekuen mengikuti Dia. Bahwa kita harus menjatuhkan pilihan. Dan ada rupa-rupa kegiatan konkret bagaimana menjadi pengikut Yesus, bagaimana menjadi murid Yesus pada zaman sekarang dan juga dalam wadah KKI ini. Tuhan meminta kita untuk tegas memberikan jawaban atas pernyataannya. Bila kamu mau mengikuti aku, kamu harus membenci keluargamu, bapak, ibu, anak-anak, suami, istri, dan memikul salib untuk mengikuti aku. Membenci dalam tanda petik, harus dipahami bahwa Tuhan meminta kita harus memberikan prioritas pada dirinya. Prioritas untuk membangun kebersamaan, prioritas untuk menghadirkan kasih, prioritas untuk membangun kebersamaan, membangun kerajaan kasih, kebenaran dan damai. Sejauh mana kita menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam kebersamaan kita di KKI. Sebagaimana kita alami, kita rasakan bahwa kita semua adalah manusia yang rapuh dan lemah. Karena itu mari kita datang ke hadapannya dan sebelum mensyukuri rahmat Tuhan atas berdirinya KKI Unasangta di tahun yang ke-40 ini, kita mohon pengampunan atas segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung lewat sikap kita, tutur kata kita, mungkin langsung atau tidak langsung menyentuh perasaan sesama kita, saudara kita, maka kita mohon ampun supaya kita dengan hati gembira merayakan perayaan syukur hari ini. Tuhan, kami bukan tuli, tetapi sering mengalami gangguan pendengaran. Kami bukannya buta, tapi sering rabun. Kami bukan lumpuh, tapi seringkali terlalu lamban. Kami bukan cacat, tapi sering tidak berguna. Maka kami mohon, Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kami bukan kurang pandai, tetapi sering tidak mau berpikir panjang. Kami bukannya lelah, tetapi sering tidak bersemangat. Kami bukannya tidak percaya, tetapi sering acuh tak acuh. Kami bukannya tidak tahu berterima kasih,
tapi sering menganggap hal biasa saja. Kami bukannya tidak bahagia, tapi sering tidak puas. Kami bukannya pemarah, tapi sering tidak bersahabat, tidak memahami, tidak mengerti yang lain. Maka kami mohon, Kristus kasihanilah kami. Tuhan, kami bukannya tidak mengasihi, tetapi sering lalai. Kami bukannya angkuh, tetapi sering mudah tersinggung. Kami bukan takut, tapi sering gelisah yang berkepanjangan. Kami bukan bermusuhan, tapi sering acuh tak acuh. Kami sering suam-suam kuku, kurang bersemangat, malah kadang keterlaluan. Maka kami mohon, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Bapa, sumber segala kasih, mengasihani kita, mengampuni kekurangan, keteledoran, kekilafan, kesalahpahaman, kekurangan-kekurangan kita, dan menuntun kita dalam persatuan penuh kasih menuju hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Semulia Tuhan, marilah kita bersorak serta luhurkan Allah di surga. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini, kita menghaturkan syukur atas kasih bimbingan dan penyertaan Tuhan selama 40 tahun keberadaan KKI Unasangta. Mensyukuri dan berterima kasih atas kerjasama di antara kita. Tak lupa kita mendoakan pendahulu-pendahulu mereka-mereka yang pernah berarti bagi KKI Den Haag, umat, badan pengurus sejak awal hingga sekarang, juga para pendamping yang telah mendahului kita. Kiranya mereka mendapat tempat yang layak dalam kerajaan Bapa. Juga kita mohon peristirahatan bagi Bapak Antonius Puja Sutikna Dharma yang telah berpulang 8 tahun lalu, agar dia beristirahat dalam damai dalam rumah Tuhan. Selain ungkapan syukur karena perayaan 40 tahun KKI Unasangta, kita juga bersyukur
bersama mereka-mereka yang merayakan ulang tahun, terutama Bapak Benyamin Budi Wirjono Laban yang berulang tahun ke-87. Mohon bimbingan, berkat, dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Juga untuk adik anak Sivana, mohon bimbingan penyertaan Tuhan dan masa depan serta kesehatan baginya serta keluarganya. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas kemurahan, bimbingan, dan penyertaan-Mu yang senantiasa ada dan kami alami selama kurun waktu 40 tahun. Ada suka, ada duka, tapi bahwa Engkau senantiasa mengaruniakan kami Roh-Mu untuk memahami kehendak-Mu, agar kami tetap membangun kebersamaan dalam KKI ini. Dan bahwa kami masing-masing tetap Kau ingatkan untuk menyadari panggilan kami masing-masing sebagai murid-murid Yesus, untuk rela mengikuti Dia, menghadirkan kasih dan kebaikan, serta membangun kerajaan damai di dunia ini dalam wadah KKI. Syukur dan permohonan ini kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan, dengan perantaraan Dia yang adalah Guru, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan berikut. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tetapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
petang sudah lisut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Terimalah dia bukan sebagai hamba, melainkan sebagai saudara terkasih. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa yang kita dengar dalam bacaan-bacaan tadi? Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Dan apa pesannya untuk kita? Lalu apa kira-kira hubungannya, relevansinya dengan perayaan yang kita rayakan hari ini, perayaan syukur berdirinya KKI Una Sancta Den Haag yang ke-40, Pancawindu 40. Sudah 40 loh. Kira-kira apa pesannya? Kita mulai dari bacaan Injil. Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus membenci bapa, ibu, saudara-saudarinya, istri, suaminya, dan anak-anaknya, dan bersedia memanggul salib, mengikuti aku. Yesus mengatakan hal ini ketika dia dalam perjalanan pergi ke Yerusalem. Lalu kita tahu apa tujuan Yesus ke Yerusalem. Di sana dia mau menyerahkan hidupnya, mau berkorban. Dan itu adalah pilihan utama, mengorbankan nyawa. Ini pilihan utama. Lalu kepada kita masing-masing pengikutnya diminta untuk menjatuhkan pilihan ini sebagaimana dia telah menjatuhkan pilihannya.
Kita jangan mengerti secara harafiah, membenci bapa dan mama, saudara-saudari kita, istri anak kita. Bukan itu. Tapi dia minta supaya kita tegas dalam mengambil keputusan. Bila kita mau mengikuti dia. Tidak ada kompromi. Tidak ada perundingan. Tidak ada hitung-hitungan. Tidak. Harus 100%. Itu permintaan Yesus untuk kita semua yang menyebut diri Kristen, pengikut Kristus. Nah, berdirinya KKI Unasangta sudah 40 tahun. Berawal dari 3 orang, harap benar. 3 orang loh. Saya harap informasi ini benar. Dan itu, kalau kita dengar dalam bacaan kedua tadi, Onesimus, yang disebut Paulus sebagai anak kesayangan. Dan dia minta supaya diterima bukan sebagai hamba, tapi sebagai saudara. Onesimus. Kita kembali ke Injil. Kamu harus membenci bapa mamamu, keluargamu sendiri, bila kamu mau mengikuti aku. Pater Semaut rela meninggalkan keluarganya dan semangatnya, cintanya yang begitu besar kepada Indonesia. Karena itu ketika dia kembali ke Belanda, walaupun dia sendiri tidak mau, semangat mengasihi, mencintai orang Indonesia itu luar biasa, ada dalam dirinya. Makanya dia pingin mati di Indonesia, tapi karena kondisi keadaan tidak mengizinkan, maka dia kembali ke Belanda. Dan di sini dia bekerja di Sebemo. Lalu dia memasang di Algemeen Dagblad. Karena semangat mencintai Indonesia. Bagi orang-orang Indonesia yang mau mengikuti perayaan dalam bahasa Indonesia, silakan datang ke gereja Unasangta. Benar Ferry itu. Ini Ferry saksinya loh. Lalu Ferry menanggapi apa yang dipasang oleh Pater Semaut. Dan datang pertama mereka 3 orang. Ferry, Nani, dan salah seorang suster. Kemana suster itu kita tidak tahu. Apa kongregasinya saya belum tahu secara pasti. Apa suster dari Serikat Borromeus, Carolus Borromeus, atau DSY, Dinas Santo Yosef. Dan lewat suster itu dia berpesan, seakan-akan yang kita, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama tadi, Tuhan, bagaimana kami memahami kehendak-Mu kalau Engkau tidak mengutus Roh Kudus untuk membuka mata hati, pikiran dan hati kami untuk memahami kehendak-Mu. Suster itu mengatakan kepada Nani dan Ferry, Pater Semaut begitu merindukan perayaan bersama orang-orang Indonesia untuk merasakan nuansa suasana Indonesia. Seakan Roh Kudus bekerja dalam diri suster ini. Dan menyampaikan kepada Nani dan Ferry, sebagaimana Paulus sampaikan, ini Onesimus, Pater Semaut, dia punya kerinduan, terimalah dia sebagai saudara. Lalu selanjutnya, mereka ini pilar-pilar pertama, menyampaikan kepada sahabat kenalan, dan akhirnya perlahan-lahan terbentuklah badan pengurus KKI pertama. Tapi poinnya di sini adalah menerima setiap orang yang datang, yang hadir bergabung dengan KKI sebagai saudara, sebagai saudari. Jangan terima mereka sebagai orang Jawanya, sebagai orang Sumateranya, sebagai orang Solornya, sebagai orang Timornya, sebagai orang Floresnya, sebagai orang Sulawesinya, tapi terimalah mereka sebagai saudara-saudari dalam Yesus.
Ini. Jadi kita tidak bedakan lagi Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tidak. Kita semua adalah saudara-saudari dalam Yesus. Dan di sini kita semua pun ditantang untuk punya komitmen. Komitmen bersama dan juga komitmen pribadi. Kita semua tahu kalau masuk satu organisasi, tentu ada rupa-rupa persyaratan. Begitu juga kalau kita mengikuti Yesus, ada persyaratannya. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Memang susah-susah gampang, tapi yang dia minta itu konsekuen. Saya tidak mau berpanjang lebar untuk berkhotbah, karena saya juga mendapat pesanan dari teman-teman BP, Romo jangan terlalu lama. Karena itu saya kira 3 bacaan tadi kita sudah dengar, dan juga saya sudah kaitkan dengan KKI. Karena itu mengakhiri renungan singkat saya ini, saya mengundang 2 saudaraku, Pater Yan dan Pater Asis. Tolong berdiri di samping sini. Tadi ketika Pater Yan tiba di sakristi, saya mengatakan ini ada hadiah untuk Pater Yan. Dia membuka dan mengatakan, Clemens, ini abu orang mati. Ini bukan abu orang mati, ini pasir. Syukur dan terima kasih kemarin ada beberapa ibu-ibu yang menemani saya untuk pergi ambil pasir di Kaikdali. Saudara-saudariku, mungkin saudara-saudari pernah mendengarkan kisah ini. Sering dikisahkan dalam perayaan pernikahan bahwa seorang gadis remaja berusia 15 tahun karena ayah dan ibunya menikah ketika mereka berusia 25 tahun. Maka ketika gadis remaja ini berusia 15 tahun, dia mengajak ibunya berjalan-jalan ke pantai, bukan pantai Kaikdali. Dan ketika mereka sementara berjalan, dia bertanya kepada ibunya, Mam, saya kulihat dan saya alami betapa papa mengasihi mama, juga mama mengasihi papa. Apa sih kuncinya? Apa sih rahasianya? Karena mereka sambil berjalan di pinggir pantai, ketika air menghempas ke pasir, karena itu dia langsung mengambil pasir dengan kedua tangannya. Nah, sekarang kita lihat. Dan buku pasangan suami istri. Tolong pasir ini diambil sendiri ya. Dalam genggam, ya penuh. Sebelah lagi, penuh, ya. Saya juga. Jadi stres komplete.
Rapatkan. Tetap terbuka. Saudara-saudari, ini pasir kering. Tapi kalau pasir basah, saya kemarin tidak praktikkan ke teman-teman yang bersama saya, takutnya rahasia terbongkar. Maka saya ambil pasir kering dan saya sampai di rumah, saya berusaha coba jangan besok gak bisa. Bahwa pasir basah kalau dia tetap terbuka dan dikala itu ada matahari, tampak bersinar. Begitu juga dalam hidup kita, dalam kebersamaan kita. Kalau kita saling meremas satu sama lain, tujuan mulia yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Tapi kalau kita terbuka satu sama lain dan membiarkan berkat turun dari atas, maka kebersamaan kita akan memancarkan persaudaraan dan kekeluargaan yang sejati. Mari kita coba dalam hidup dan dalam kebersamaan kita dalam kakak. Una Santa Jaya. Amin. Terima kasih. Cuci tangan. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita mendoakan syahadat para rasul, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh pelawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-murid-Nya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati,
Semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialaminya, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Doa ucapan syukur. Mengucap syukur atas kesembuhan adik kami tercinta, Nelson Hasudungan Samosir. Semoga tetap dalam perlindungan Bapa yang Maha Rahim. Marilah berdoa. Kekuatan kami, ya Tuhan. Doa syukur atas KKI Den Haag Unasanta yang berulang tahun ke-40. Semoga tetap dinaungi dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bersyukur atas penggembalaan Kristus kepada umat KKI Den Haag Unasanta melalui pater-pater, suster, dan pelayan umat lain yang telah dan terus tanpa lelah melayani dan menuntun selama 40 tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menaungi karya-karya para pater, suster-suster, dan pelayan umat ini dimanapun mereka berada. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Doa untuk orang yang sudah meninggal. Untuk Bapak Antonius Puja Sutikna Dharma yang telah Engkau panggil 8 tahun yang lalu, semoga jiwanya beristirahat dengan tenang di dalam kerajaan surga. Juga kami mendoakan paman kami tercinta Fransiskus Unggan yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga jiwanya bersukacita merayakan perjamuan bersama para kudusnya di surga. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Doa permohonan. Untuk Henny yang sedang menjalani pengobatan, semoga Allah Bapa Engkau berkenan menguatkan dia selalu dan Engkau berikan kesembuhan baginya. Mohon doa untuk kesehatan Bapak Paus Fransiskus, Bapak Paus Benediktus ke-16, para uskup dan para imam yang sedang sakit. Mohon perlindungan Tuhan bagi mereka yang akan kembali atau menuju ke Belanda. Untuk anak-anak yang mulai sekolah dan kuliah, mohon berkat dalam menempuh tujuannya. Mohon tuntunan dalam proses menemukan kembali rasa damai dan dalam pikiran dan hati, terutama di saat semua jalan mencari pekerjaan masih belum menunjukkan keberhasilan. Allah Roh Kudus, berkaryalah dengan rahmat terang-Mu atas kami untuk menangkap kehendak-Mu atas Ketua KKI Den Haag yang akan datang. Maukan dan mampukanlah dia yang Kau pilih untuk memimpin kami dalam pelayanan yang dapat makin mendekatkan kami kepadamu. Mohon berkat Roh Kudus bagi anak-anak dan remaja KKI Den Haag Unasanta, agar setiap pribadi mereka dapat merasakan keindahan kasih Kristus, dan kiranya tunas kasih dan juga talenta dalam diri mereka dapat bertumbuh dengan subur,
di dalam komunitas KKI Den Haag Unasanta ini. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Mari kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Agustus yang lalu dan di awal bulan September ini. Khususnya Bapak Benyamin Budi Wiryono Laban yang berulang tahun ke-87 dan Sivana yang ke-13. Mohon bimbingan dan berkat Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada mereka, membimbing, mendampingi, dan memberkati mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Dikau dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa serta sesama manusia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahan doa-doa kebersamaan kita pada perayaan syukur ulang tahun ke-40 KKI Den Haag Una Sancta ini berkenan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini adalah ungkapan syukur kami kepadamu atas kebersamaan yang telah kami alami, yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kami, dan yang tetap kami jalin, tetap kami bangun kelangsungannya untuk membangun KKI ini. Terimalah ungkapan syukur kami dan persembahan ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
yang lama. Kedua, halaman 775. Buku baru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan, sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes, serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah putra-putrimu, saudara-saudari kami, anggota KKI Unasangta yang telah mendahului kami, umat-Mu dan juga para pembimbing pendamping rohani. Engkau mengetahui nama mereka masing-masing. Catatlah nama mereka dalam kitab kehidupan dan karuniakan kebahagiaan abadi kepada mereka. Juga kepada Bapak Antonius Puja Sutikna Dharma. Mereka semua telah meninggal seperti Kristus,
maka perkenankanlah pula mereka ikut bangkit bersama Kristus. Serta selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu, ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah meneguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, ampunilah kami dan semua saudara kami yang bersalah kepada kami. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu saling mengampuni dan menerima satu sama lain sebagai saudara satu sama lain. Sehingga terciptalah di tengah kami persaudaraan dan keakraban yang sejati, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristuslah pembawa damai sejahtera di dunia ini. Maka sebagai pengikut-pengikutnya marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Marilah kita saling memberikan salam damai satu sama lain.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. berilah kami damai. Inilah Yesus Tuhan kita. Dia datang menyelamatkan kita. Dia memanggil dan mengundang kita dan meminta kita memberikan jawaban pasti, tanggapan yang serius untuk memilih 100% untuk mengikuti Dia dan bersedia memanggul salib dalam hidup harian kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan cinta kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh senang berada di tempat ini dalam perayaan syukur ini, di mana kami diteguhkan oleh firman-Mu, dikuatkan sekaligus ditantang untuk berani mengambil keputusan mengikuti Dikau dan sekaligus berbagi kegembiraan sukacita atas persaudaraan dan kekeluargaan yang telah kami alami selama 40 tahun KKI Unasangta ini. Kami mohon, berjalanlah bersama kami Tuhan. Utuslah roh kebijaksanaan agar kami dapat memahami kehendak-Mu guna terus membangun kebersamaan KKI ini, guna meraih apa yang menjadi misi, apa yang menjadi cita-cita kami bersama, bahwa bukan kami tapi Dikau, Yesus yang hidup, berkuasa dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih kepada para pater, Pater Clemens Hayon, Pater Yan Asa, dan Pater Asis Moron yang telah bersedia mempersembahkan kurban misa pada perayaan syukur pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, Suster Elvira, lektor, kor, pianis, Miss Dinar, koster, bimer, dan kepada tim konsumsi yang telah mempersiapkan dan menyediakan santapan jasmani nanti. Dan tidak lupa juga kepada segenap umat yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur telah diperkenankan merayakan kurban Ekaristi, konselebrasi, merayakan jubileum ke-40 KKI Denah Unasangta. Ucapan syukur dan terima kasih juga kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Pater Smaut, MSc, para pendiri KKI Denah, para pembimbing KKI Denah, para pengurus yang terdahulu, para pendukung, mulai dari donatur hingga para sukarelawan yang setia membaktikan dirinya untuk KKI Denah. Yang terakhir dan tidak kalah penting juga kepada seluruh umat yang menjadi sarana KKI Denah dalam mewujudkan misi pelayanan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa KKI Denah berulang tahun pada tanggal 28 Maret. Akan tetapi karena saat itu masih dalam masa transisi pasca pandemi, maka pada tanggal 17 April yang lalu, tepatnya setelah misa perayaan Paskah, secara sederhana telah diadakan acara tumpengan dan potong kue. Kini setelah 6 bulan dari tanggal ulang tahun itu, kita boleh berada dalam situasi yang jauh lebih leluasa. Tuhan telah menyediakan berkat jasmani bagi kita yang sebentar lagi akan kita santap bersama di atrium. Bagaikan sebuah pepatah, life begins at 40. Kiranya kita senantiasa bertumbuh bersama sebagai murid Kristus dan berkembang dalam memperbaharui semangat pelayanan kita. Semoga KKI Denah senantiasa menjadi rumah yang nyaman dalam menimba berkat dan berbagi berkat bagi setiap anggotanya, juga bagi semua orang yang singgah di dalamnya. Sarana kekudusan, panggilan bagi kita semua. Saya ingin membacakan sedikit homili dari Bapak Kardinal Monsinyur Suharyo yang baru saja merayakan ulang tahun episkopalnya yang ke-25.
Seperti yang kita ketahui, homili Bapak Kardinal Monsinyur Suharyo selalu amat sangat bagus. Setiap kata dan kalimatnya sangat indah dan bermakna. Begini, saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya memilih Kidung Magnificat untuk perayaan Ekaristi ini, di dalam hati saya hanya ada satu maksud, yaitu ingin menyatukan syukur pribadi saya kepada Tuhan dengan syukur Bunda Maria. Tetapi kemudian, dalam perjalanan waktu, ketika saya merenungkan kidung ini lebih dalam lagi, muncul kembali satu gagasan yang sekian tahun yang lalu saya rumuskan mengenai jati diri Gereja Katolik di Indonesia. Waktu itu saya berpikir, Gereja Katolik di Indonesia mesti berusaha untuk membangun dan mengembangkan jati dirinya sebagai komunitas pengharapan. Mengapa? Kidung Magnificat adalah kidung pengharapan. Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai yang berbahagia, mengatakan hatinya bergembira. Apakah itu berarti bahwa pada waktu itu semua berjalan baik? Apakah benar sebagaimana diungkapkan dalam kidung itu, orang-orang yang lapar sudah menjadi orang-orang yang berkelimpahan? Apakah orang-orang yang setia kepada Allah, takut kepada Allah, sudah mendapat perlakuan yang semestinya? Apakah benar orang-orang yang rendah sudah diangkat martabatnya? Jawabnya jelas belum. Tetapi mengapa Maria di dalam keadaan seperti itu menyatakan dirinya berbahagia dan bergembira? Jawabannya ada pada baris pertama Kidung Magnificat dan baris yang terakhir. Bunda Maria mengatakan, hatiku bergembira karena Allah. Bukan karena yang lain-lain. Ia juga mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan pada akhir kidung, Allah mengingat rahmat-Nya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria adalah Bunda pengharapan. Mengikuti teladan Bunda Maria, gereja dipanggil untuk membangun jati dirinya sebagai komunitas pengharapan. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kendati ada banyak kemajuan dan keberhasilan yang pantas disyukuri, masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Keadaan ideal ini tidak jarang membuat hati kita kecil, atau bahkan bagi sebagian kehilangan harapan. Dalam keadaan seperti itu, gereja dipanggil untuk berperan sebagai komunitas pengharapan. Di Keuskupan Agung Jakarta, kesadaran itu kita ungkapkan pada akhir setiap rumusan arah dasar keuskupan. Mengutip surat kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 6, Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya, juga dengan sempurna. Harapan kita landaskan pada iman bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Saudara-saudariku yang terkasih, selain janji Allah, dasar lain dari pengharapan adalah keutamaan yang tertanam dalam diri kita sebagai bangsa. Amat menarik menyimak dua watak bangsa kita yang benar-benar memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Watak yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Semangat cinta tanah air ini diwariskan kepada kita oleh para pendiri bangsa kita yang menetapkan Pancasila tanpa piagam Jakarta sebagai landasan negara kita. Para perintis Gereja Katolik di Indonesia seperti Romo Van Lith, Bapak Uskup Sugio Pranoto, dan sekian banyak tokoh awam perintis juga mewariskan semangat yang sama. Terlalu panjang untuk disebut satu persatu. Watak mulia yang kedua, yang sungguh-sungguh memberi harapan, dianugerahkan kepada bangsa kita adalah watak peduli.
Sebuah penelitian internasional menempatkan Indonesia sebagai yang nomor 1 di antara 146 negara dalam hal kerelaan memberi. Nomor 1 di antara 146 negara. Penelitian yang lain menempatkan Indonesia pada nomor 6 dari 167 negara dalam hal modal sosial. Rasa-rasanya tidak salah kalau dari data yang resen itu, kita mengambil kesimpulan kepada kita dianugerahkan watak mulia peduli. Dengan latar belakang itu, perutusan gereja sebagai komunitas pengharapan adalah merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air serta watak peduli bangsa kita, serta mencari jalan-jalan kreatif untuk mewujudkan harapan itu. Itulah sebabnya tadi ditampilkan anak-anak dengan nyanyi-nyanyian, tidak di sini, di Keuskupan Agung Jakarta. Semangat cinta tanah air kita rawat dan kembangkan dengan mendalami dan berusaha menghayati nilai-nilai Pancasila sejak tahun 2016. Mulai tahun ini, tahun 2022, kita melanjutkan dan kita ingin merawat dan mengembangkan watak peduli dengan berusaha mendalami dan mewujudkan ajaran sosial gereja. Itulah yang kita rumuskan dalam rangkaian 3 kata yang mudah. Sekali kita ingat, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Akhirnya berharap tidak berarti hanya menunggu saja. Berharap berarti bersama-sama mencari jalan baru untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Itulah yang di Keuskupan Agung Jakarta kita rumuskan dengan mengutip nasihat Rasul Paulus dalam arah dasar yang terbaru. Saya kutip, "Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Marilah kita saling mendoakan semoga kesadaran diri gereja sebagai komunitas pengharapan ini mendorong kita semua untuk terus mencari jalan-jalan baru. Membangun umat Tuhan yang rajin berbuat baik. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui gembalanya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, sebagaimana kita ketahui, di awal September ini adalah awal tahun sekolah, awal melaksanakan kegiatan tahunan. Karena itu baik juga kalau kita mengundang anak-anak, de kinderen worden uitgenodigd om, de kinderen ook de jongeren, worden uitgenodigd om naar voren te komen en vragen wij God zegen over jullie voor het begin van het jaar school.
Wees de goede weg. Geef hen de moed om hun toekomst goed voor te bereiden. En dat ze ook goed naar elkaar luisteren, naar papa, mama, maar ook naar de vrouw en ook naar anderen die hen zullen begrijpen. Met uw liefdevolle en barmhartige zin. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Setelah anak-anak kita, adik-adik kita mendapat berkat dari Tuhan, mereka sebagai tulang punggung masa depan kita. Sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kita masing-masing dan juga untuk KKI kita. Saudara-saudariku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kita semua sebagai pengikutnya, Dia telah memberikan contoh, teladan. Betapa Dia konsekuen dengan pilihannya, rela menyerahkan hidupnya. Semoga Dia menguatkan kita untuk juga konsekuen dalam menjatuhkan pilihan kita untuk mengikuti Dia. Bersedia memanggul salib hidup kita masing-masing, salib hidup keluarga dan salib hidup grup kita KKI Unasangta, dan memberikan kita kekuatan. Semoga kita semua perlahan-lahan menyadari bahwa kita semua adalah saudara satu sama lain, tanpa membedakan dari mana kita berasal, apa status, kedudukan, pekerjaan kita masing-masing, tapi bahwa kita semua dipanggil oleh karena rancangan dan rencana mulia dari Tuhan yang memperhitungkan talenta, bakat, dan kesanggupan kita masing-masing untuk membangun persekutuan gereja, membangun kebersamaan dalam KKI. Dan semoga kita kiranya menjadi sarana berkat bagi satu sama lain, untuk bersama berusaha mendengarkan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, guna dapat kita laksanakan untuk membangun diri sendiri, membangun keluarga, membangun KKI, dan membangun gerejanya. Dan semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Syukur 40 tahun KKI Unasangta telah selesai. Kembalilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Monggo. Ada beberapa pengumuman. Setelah ini kita semua diundang ke atrium untuk beramah tamah seksi konsumsi setelah menyediakan sate untuk kita semua. Dan satu lagi, Pater Clemens
setelah ini akan berlibur ke Indonesia. Dan baru akan kembali nanti pertengahan bulan Desember. Kita mengucapkan kepada Pater Clemens selamat berlibur. Mudah-mudahan. Pater Yan juga mau berlibur. Oke. Pater Asis enggak? Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.